Teori belajar dan pembelajaran. Apa perbedaan belajar dan pembelajaran? Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan, sedangkan pembelajaran merupakan penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Teori belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif adalah teori yang menjelaskan tujuan dari proses belajar, sedangkan teori pembelajaran perspektif adalah teori yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Imron mengemukakan bahwa teori behavioristik belajar adalah satu kontrol instrumen yang berasal dari lingkungan. Tujuan pada teori ini, seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Tokoh-tokoh teori behavioristik yang pertama ada Pavlov. Proses di mana suatu stimul atau rangsangan yang awalnya tidak muncul memunculkan respon tertentu, diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan hasilnya. Stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Yang kedua, Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Yang ketiga, Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, maupun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang keempat, Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu respon yang timbul dari stimulus tertentu atau operan atau instrumen, proses yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh perangsang tertentu. Yang kelima, Thorndike. Menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba atau try and error. Mencoba-coba ini dilakukan manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atas sesuatu. Dalam mencoba-coba ini, seseorang mungkin akan menemukan respon yang tepat terkait dengan persoalan yang dihadapi. Lanjutnya yang ketiga, yaitu teori belajar kognitivistik. Teori ini menganggap bahwa individu memproses informasi dan merancang makna dari pengalaman mereka sebagai bagian proses pembelajaran. Prinsip dasar dan tujuan belajar kognitif. Belajar adalah proses interaksi memperoleh pemahaman baru. Yang kedua, tujuan teori ini adalah membantu guru memahami muridnya dengan baik dan efektif. Yang ketiga, psikologi kognitif mengembangkan sistem psikologi yang berupa pendidikan anak-anak dalam usia muda. Yang keempat, konstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah untuk hasil yang peroleh di kelas. Yang kelima, teori ini menjelaskan bagaimana pemahaman atas diri dan lingkungan mempengaruhi perilaku dan tujuan individu. Teori belajar kognitif menurut pakar kognitif. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif didasarkan pada perkembangan sistem saraf dan semakin kompleksnya susunan saraf seiring bertambahnya usia. Tetapi juga berasal dari dalam diri individu melalui proses asimilasi atau penggabungan informasi baru ke dalam struktur kognitif. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Selanjutnya, teori belajar konstruktif mengakui
bahwa peserta didik akan dapat menginvestasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Kesimpulan, dalam merancang materi pembelajaran, pentingnya untuk mengingatkan keragaman gaya belajar, tingkat kognitif, dan kebutuhan individual peserta didik. Proses penyampaian materi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari berbagai teori seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan teori kognitif untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Kesimpulannya, penyusunan materi belajar pembelajaran yang relevan, menarik, dan bersifat inklusif berperan penting dalam pembentukan pengalaman pembelajaran yang efektif dan berdaya guna.